Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Begitu mereka telah mencapai pusat kota Jiuding, mereka mencium aroma obat Cina yang menyengat. Master Chen, obat apa yang Anda rencanakan untuk dibeli? Ginseng, astragalus, jamur lingzi, sausurea, dongquai atau anjing laut Solomon? Di sini mereka memiliki segalanya. Tidak masalah apapun jenis ramuan mereka, selama umurnya sudah tua, apalagi yang kuno akan lebih baik. Kata Chen Fan ringan. Dia tidak membutuhkan fungsinya, yang dia butuhkan adalah energi roh yang ada di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Wu Shanhe terkejut dengan kata-kata Chen Fan. Kunci untuk menggunakan pengobatan Tiongkok adalah kombinasi yang baik dari berbagai ramuan. Namun, itu adalah cara konvensional menggunakan ramuan. Mempertimbangkan kekuatan dunia lain Chen Fan, Wu Shanhe memutuskan untuk membiarkan keraguannya tak terucapkan. Saya pikir kita akan memiliki keberuntungan terbaik menemukan ramuan tua di toko-toko yang lebih tua. Wu Shanhe merenung sejenak dan kemudian berkata, Master Chen, mari ikuti saya. Karena Wu Shanhe akrab dengan situasi kota maka dialah yang memimpin jalan. Segera, mereka tiba di sebuah toko dengan etalase megah. Nama toko itu adalah Aula 100 Obat. Mereka bertiga berjalan masuk ke toko, dan mereka disambut oleh tenaga penjualan. Tenaga penjualan itu diperlukan Aula 100 Obat, karena pelanggan mereka bukan pedagang grosir herbal, tetapi orang-orang yang datang untuk mencari bahan herbal yang berharga. Suruh kepala toko obatmu keluar. Katakan padanya Wu Shanhe ada di sini. Master Wu berbicara dengan bangga. Dia terdengar seperti orang yang berbeda ketika dia berbicara dengan Chen Fan. Melihat gaya dan nada bicara Master Wu yang tegas, tenaga penjual itu segera masuk ke ruangan bagian dalam. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum mereka mendengar langkah kaki bergerak cepat, datang dari belakang toko. Seorang lelaki tua berusia 60-an dengan kumis tebal berjalan ke ruang tunggu. Aha! Master Wu, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelum Anda datang sehingga kami bisa melayani Anda dengan lebih baik? Pria tua itu berjalan ke arah Master Wu dan berkata dengan hormat. Melihat sambutan Pak Tua itu, Master Wu menggantung senyum puas di wajahnya. Dia mungkin bukan siapa-siapa di wilayah Jiangbei. Namun, dia dianggap sebagai guru besar di sini di Provinsi Zhongzhou dan sering menjadi tamu kehormatan di rumah orang kaya dan berkuasa. Senyum sombong di wajahnya segera menghilang, setelah dia menyadari Chen Fan memperhatikannya dengan senyum tipis. Dia lalu bergegas bertanya tentang obatnya. Saudaraku ini ingin membeli ramuan obat yang langka dan berharga. Aku ingin tahu apakah kamu menjualnya. Kepala toko obat berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan ragu, maaf, tapi seorang wanita muda baru saja membeli semua ramuan berharga dari seluruh kota baru-baru ini. Saya bahkan tidak lagi punya persediaan ginseng berumur 50 tahun, belum lagi yang lebih dari 100 tahun. Katanya menambahkan. Benarkah? Siapakah nona yang loyal ini? Dia tentu mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Master Wu terkejut. Ginseng yang berumur lebih dari 100 tahun dijual dalam gram. Itu bisa menghasilkan beberapa puluh ribu yuan per gram. Dengan demikian, satu ginseng akan berharga lebih dari beberapa juta yuan. Jika pembeli telah membeli semua ginseng kuno di kota, dia pasti telah menghabiskan jumlah uang yang tak terbayangkan. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga terkemuka di Hong Kong. Tetapi itu hanyalah rumor. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Master Wu berhenti sejenak dan menatap Chen Fan tanpa daya. Chen Fan mengerutkan alisnya dan kemudian berkata, tidak ada lagi tempat lain di mana kita bisa membeli ramuan tua di kota ini. Ya. Tapi.
Pria tua itu ragu-ragu sejenak dan kemudian melirik Master Wu. Pernahkah Anda mendengar tentang lelang ramuan? Tanyanya kemudian. Pelelangan untuk ramuan berharga. Saya pikir itu hanya berita palsu, Master Wu bertanya. Itu nyata. Itu diadakan setiap beberapa bulan, dan penawar bisa membeli ramuan secara langsung. Lelang itu diadakan di pasar gelap. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukan sesuatu yang sangat langka di sana. Di antaranya bahkan ada yang mencapai usia ratusan tahun. Anda tidak akan pernah melihat ramuan itu di pasaran karena mereka dilelang untuk orang-orang kaya sebelum mereka sampai di konter toko. Lelang itu berbasis undangan, dan hanya dengan uang tunai. Sebagian besar lelang seperti ini memang diadakan secara rahasia, dan karena itu tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Dan keaslian dari ramuan itu juga tanpa jaminan. Tidak masalah. Kapan lelangnya diadakan? Chen Fen tidak peduli apakah itu lelang pribadi atau umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan herbal yang berharga, dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Yang berikutnya dalam 3 hari, pukul 7, di Kinhu Garden. Kepala toko obat itu mengumumkan dengan suara pelan. Baiklah. Chen Fen berdiri, dan begitu pula Master Wu, dan mereka berdua meninggalkan toko setelah melambaikan tangan perpisahan pada lelaki tua itu. Setelah mereka keluar dari aula 100 obat, mereka mencari sebuah hotel untuk menginap. 3 hari kemudian, Chen Fen dan rombongannya pergi menggunakan taksi dan tiba di pintu gerbang Kinhu Garden. Rumah mewah itu dijaga ketat, dan sekelompok petugas keamanan berjaga di pintu masuk. Maaf, ini milik pribadi. Harap kembali jika Anda tidak memiliki undangan. Kata seorang penjaga keamanan yang berjalan menghampiri Wu Shanhe, dan berkata dengan jengkel. Kami tidak memiliki undangan. Kata Master Wu ringan. Katakan pada bos MU bahwa Wu Shanhe dari kota Dongdu datang mengunjunginya. Sejenak petugas keamanan itu memperhatikan ketenangan yang tidak biasa pada Master Wu dan mulai berpikir bahwa dia adalah orang yang berpengaruh. Tiba-tiba, sebuah Mercedes hitam menepi ke pintu masuk, dan seorang pria paruh baya yang gemuk berjalan ke Master Wu. Master Wu, apa yang membawamu kemari? Saya pikir Anda pergi ke Jiangbei. Haha, ini kamu, Bos Hu. Kata Master Wu. Kenangan tentang apa yang terjadi di Jiangbei membuat Master Wu sedikit memerah. Apakah Anda di sini untuk bergabung dalam pelelangan? Baiklah, kalau begitu, kita perlu tiket untuk masuk. Oh kenapa? Ikuti saja aku. Tapi tolong bantu saya menilai kualitas ramuan ketika kita berada di sana. Sumbernya tidak jelas, beberapa mungkin ada yang palsu dan panitianya hanya lepas tangan. Kata Bos Wu menjawab. Keamanan membiarkan mereka lewat tanpa protes. Halaman itu sudah penuh dengan pria dan wanita berpakaian bagus. Dari aksen mereka, mudah untuk mengatakan bahwa pembeli ini berasal dari seluruh Cina. Senang melihatmu di sini Master Wu. Hai Master Wu. Bagaimana kabarmu Master Wu? Banyak yang mengenali Master Wu. Dia adalah permata dari kota Dongdu dan mampu memanggil hantu dan memerintahkan roh. Chen Fen merasa terhibur dengan popularitas Master Wu. Tiba-tiba, dia mendengar dengusan dingin. Orang macam apa Master Wu? Paling dia hanya tukang obat. Wajah Wu Shanhe mengeras, dan kemudian dia melihat ke arah suara itu. Itu adalah wanita dengan perawakan tinggi dan wajah yang lebih keras dari batu dengan fitur pahat, membuatnya tampak seperti campuran Asia dan putih. Dia menatap Master Wu dengan tatapan menghina. Itu Nona Zheng dari Hong Kong. Bos Wu menjelaskan dengan suara pelan. Dia telah membeli semua ramuan langka di kota. Rumor mengatakan bahwa ayahnya sedang sekarat dan membutuhkan ramuan langka sebanyak mungkin untuk memperpanjang hidupnya. Keluarga Zheng dari Hong Kong. Master Wu megap-megap. Kekayaan keluarga Zheng dari Hong Kong sudah sejak lama berada di peringkat 10 besar di daftar majalah Forbes. Bahkan orang terkaya di provinsi Zhongzhou tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Zheng. Meskipun Wu Shanhe memiliki pengaruh di provinsi Zhongzhou, dia tidak cocok dengan kelas berat seperti keluarga Zheng. Master Wu memandang Chen Fen untuk meminta bantuan. Melihat Chen Fen acuh tak acuh pada rasa malunya, Master Wu mundur dan keluar dari jalan perempuan. Gadis setengah Asia, setengah putih itu mendengus pada Master Wu dan berjalan melewati halaman. Tidak ada bos dan taipan dari kota Zhongzhou yang berani membela Master Wu.
Mereka tahu bahwa bahkan gabungan mereka mungkin tidak dapat mencapai sebagian kecil dari pengaruh keluarga Zheng. Chen Fan mengingat bahwa pada kehidupan masa lalunya, orang tua keluarga itu terkenal di antara komunitas Cina di Tiongkok dan luar negeri. Dia berusia 80-an tahun. Dia telah melihat di berita bahwa lelaki tua itu akan meninggal tahun ini. Tidak heran mereka membeli semua ramuan berharga. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang kultivator, Chen Fan tahu bahwa obat terbaik untuk memperpanjang hidup adalah pil penambah esensi. Sayang sekali Chen Fan tidak bisa mengumpulkan cukup bahan untuk menghasilkan lebih banyak, jika tidak, dia bisa menjualnya ke keluarga Zheng dengan harga yang lumayan. Master Chen, ayo masuk. Wu Shanhe berbicara pelan. Baiklah. Chen Fan mengangguk. Ini adalah lelang bawah tanah dan karenanya, melakukan transaksi di sini adalah bisnis yang berisiko. Tuan rumah maupun penjual tidak menawarkan jaminan bahwa barang tersebut asli. Sejak dimulainya pelelangan, gadis berdarah Asia dan putih itu telah membeli hampir semua barang dengan tawaran meroket. Pada akhirnya, kebanyakan orang hampir tidak berani menawarinya. Chen Fan hanya bisa mendapatkan ramuan rambut hitam 90 tahun. Sebagian besar ramuan lainnya disambar oleh gadis berdarah campuran itu. Untuk yang kesekian kalinya, terdengar suara tuan rumah menawarkan barang lelang. Yang berikutnya membutuhkan penilaian. Anda telah diperingatkan. Perhatikan baik-baik. Tuan rumah lalu membawakan piring. Dia mengeluarkan kain hitam yang menutupinya dan menunjukkan sebuah dahan pohon yang terlihat sangat tua. Apa itu? Aku tidak tahu, apakah itu juga obat herbal? Itu terlihat familiar. Para penawar menyipitkan mata, berusaha untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang barang itu. Chen Fan sedikit terkesiap. Master Chen, apakah Anda mengenali apa itu? Tanya Wu Shanhe. Tidak juga. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan, saya tidak berpikir ini adalah ramuan spirit, tapi saya bisa merasakan adanya spirit Qi yang kuat di dalam. Itu 10 kali lebih kuat dari apa yang ada di ginseng berusia 100 tahun. Itu adalah ramuan yang mendekati ramuan spirit yang berguna untuk pengobatan roh. Karenanya ramuan itu disebut dengan ramuan spirit tingkat rendah. Ramuan spirit tingkat rendah, tanya Master Wu bingung. Benar. Chen Fan mengangguk dan meneruskan penjelasannya. Yang disebut ramuan spirit adalah segala jenis tanaman yang mengandung cukup spirit Qi, entah itu ramuan langka atau hanya sebilah rumput. Hanya ramuan spirit yang bisa digunakan untuk membuat pil spirit sejati. Penjelasan Chen Fan membuat Wu Shanhe mengerti bahwa hanya dengan ramuan spirit maka pil spirit sejati dapat disempurnakan. Ramuan biasa membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun untuk menjadi ramuan spirit. Namun, dahan ini telah hidup lebih dari setengah milenium dan karenanya ia dinamakan ramuan spirit tingkat rendah. Wu Shanhe belum pernah mendengar tentang ramuan spirit. Yang dia tahu tentang pengobatan Tiongkok adalah semakin tua mereka, semakin kuat efeknya. Meskipun itu hanya memiliki setengah efek dari pil spirit sejati, aku seharusnya bisa menggunakannya dan membuat beberapa versi pil spirit yang lebih rendah. Wu Shanhe sangat gembira dengan kata-kata Chen Fan. Dia bertanya, haruskah kita menawar? Tentu saja. Chen Fan mengangguk. Ramuan tak dikenal ini dimulai pada harga 5 juta. Tuan rumah mengumumkan, dan kemudian suasana menjadi hening. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk dibelanjakan untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka kenali. 5.500.000. Master Wu mengangkat tiang. Melihat itu adalah Master Wu yang pertama berbicara, para penawar lainnya bertaruh bahwa dahan ini tidak memiliki penggunaan obat, tetapi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan mantra sihir. Dengan mengingat hal ini, semakin sedikit orang yang bersedia bergabung dalam penawaran. Setelah beberapa kali terjadi penawaran yang alot, pada akhirnya, ramuan spirit itu lagi-lagi jatuh ke tangan Nona Zheng dengan 30 juta. Master Wu gusar dengan situasi tersebut. Dia telah marah dengan gadis itu sejak awal kedatangannya, ketika dia memfitnah namanya dengan sebutan tukang obat. Provokasi terakhir ini adalah yang terakhir. Setelah mencapai anggarannya, Master Wu duduk di kursinya perlahan dan dengan enggan. Master Chen, gadis berdarah campuran ini brengsek. Kenapa kita tidak? Sambil berbicara, dia membuat gerakan seolah memotong dengan jari di bagian lehernya. Tidak perlu. Kata Chen Fan dengan tenang.
Itu hanya ramuan spirit tingkat rendah. Jika itu ramuan spirit sejati, baru kita akan mendesaknya. Aku justru penasaran mengapa ia bertindak begitu agresif. Akankah ada orang yang mengenali ramuan spirit tingkat rendah ini? Chen Fan sendiri menduga, ada seseorang dalam keluarga Zheng yang mengerti tentang ramuan spirit, sehingga Nona Zheng berani bertindak untuk 30 juta yuan. Untuk sesaat, mata Chen Fan berkilau ketika pikiran ini menyadarkannya. Pada saat itu, pekerja di rumah lelang telah membawa dahan tersebut kepada gadis itu. Gadis itu mengangkat penutup dan bertanya kepada pria paruh baya di sampingnya dengan cemberut. Master Si, apakah ini obat dewa yang kau bicarakan? Pria itu membuka matanya yang setengah tertutup. Setelah dia memeriksa cabang pohon tersebut, dia menutup matanya dan mengeluh. Sayang sekali, esensi 1000 kayu pinus ini dipanen beberapa ratus tahun terlalu dini. Esensi 1000 kayu pinus? Gadis setengah putih itu bertanya dengan bingung. Dia belum pernah mendengar nama ramuan seperti itu sebelumnya. Esensi 1000 kayu pinus adalah makhluk hidup yang lahir dari esensi kayu pinus. Dan itu terlihat seperti dahan pohon tua, kata Master Si. Dia melanjutkan, jika dibiarkan selama 100 tahun lagi, itu bisa menjadi obat dewa yang bisa menghidupkan orang mati. Karena bukan itu yang kita cari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kerutan di wajah gadis itu semakin dalam. Kakekku bisa bertahan paling lama 3 bulan lagi. Sementara keluarga yang lain sudah mengetahui kondisi kakek. Jika saya tidak dapat menemukan apapun di sini, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Begitu berpikir, ketakutan bersinar di mata gadis itu. Jangan khawatir. Ada tempat lain di mana saya bisa menjamin untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat, kata Master Si dengan percaya diri. Di mana itu? Wajah gadis itu kembali menyala dengan harapan. Berdasarkan catatan di buku sekte saya, pendiri sekte saya telah menemukan ramuan ajaib di suatu tempat dekat kota Dongdu beberapa ratus tahun yang lalu. Dia telah mencatat lokasinya dan pergi, dengan harapan keturunannya juga mengetahuinya kelak. Benarkah? Kenapa kita tidak pergi ke sana sekarang? Gadis itu berkata dengan penuh semangat. Sudah 100 tahun lebih, pasti banyak hal telah berubah. Saya takut menemukan itu tidak akan semudah itu. Master Si menggelengkan kepalanya. Kita perlu seseorang yang mengenal daerah kota Dongdu untuk memimpin jalan. Master Si yang kebetulan pernah mendengar nama Master Wu, bahwa dia berasal dari kota Dongdu, meminta bantuan kepada petugas lelang untuk dipertemukan. Tak lama, mereka kemudian melakukan pertemuan di halaman samping. Aku ingin mempekerjakanmu untuk menemukan sebuah tempat di kota Dongdu. Kata gadis itu kepada Wu Shanhe. Sebuah tempat apa? Sebuah makam. Wu Shanhe menyangka bahwa gadis itu akan mempekerjakannya sebagai perampok makam. Kota Dongdu terkenal dengan gundukan makam yang tak terhitung jumlahnya dan tak bernama, yang tersebar di pinggiran kota seperti gundukan Beimang yang terkenal. Nona Zheng menunjuk pria parubaya di sampingnya dan berkata, bukan urusanmu apa yang kami cari, Master Si akan memberimu jawaban nanti. Master Si? Apakah Anda Master Feng Shui di Hong Kong itu? Wu Shanhe berseru. Saya hanya mendengar tentang Zhou Daoji, Master Zhou yang tinggal di Hong Kong. Bagaimana Anda dibandingkan dengan dia? Wajah Nona Zheng memerah. Zhou Daoji adalah master paling terkenal di Hong Kong, dan Master Si tentu tidak bisa dibandingkan dengannya. Master Si lalu mengambil langkah ke depan Wu Shanhe dan berkata, tetapi Anda bisa menilainya sendiri. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menembakkan gelombang energi pada Master Wu. Bagus. Master Wu bereaksi dengan cepat dan memulai kekuatan internalnya. Kabum. Saat dua energi bertabrakan, bom besar meletus di dimensi void. Setelah saling bertukar api, mereka merasakan kekuatan satu sama lain. Tubuh Master Si pada awalnya terguncang, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. Master Wu di sisi lain, tersandung beberapa kaki ke belakang dan wajahnya memerah karena malu. Bagaimana? Apakah Anda masih mempertanyakan kekuatan saya? Master Si bertanya perlahan. Wajah Master Wu memucat, tetapi dia harus mengakui kehebatan lawan. Apa yang sedang Anda cari? Katakan. Master Wu mengabulkan. Aku mencari kolam tersembunyi. Itu di suatu tempat di dalam gunung atau di dekat kota Dongdu. Airnya membeku sepanjang tahun dan areanya seluas 1000 meter persegi. Saat Master Si menggambarkan kolam, wajah Master Wu menjadi gelap.
Bukankah itu kolam Nagain? Mata Master Si bersinar dengan gembira. Sudah kuduga. Kamu mengetahuinya. Wajah Wu Shanhe berubah karena kemarahan. Kolam itu adalah tanah suci sektenya, bukan taman umum bersama. Ketika dia berniat akan menolak permintaan itu, Chen Fan tiba-tiba masuk. Mengapa kamu ingin mencari kolam Nagain? Tanya Chen Fan. Kamu bisa meninggalkan kekhawatiran itu padaku. Aku hanya ingin kamu menemukannya. Pimpin saja jalannya dan kami akan membayarmu. Nona Zeng berkata dengan tidak sabar. Yang mengejutkannya, bahwa Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak butuh uang. Tapi kamu bisa membayar kami dengan dahan pohon yang kamu dapatkan dari pelelangan. Beraninya kau. Ini harganya 30 juta. Nona Zeng berseru sambil menatap tajam Chen Fan. Meskipun esensi 1000 kayu pinus ini tidak seefektif yang dia harapkan, dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Baik, aku setuju dengan persyaratanmu. Hal ini mengejutkan Nona Zeng karena Master Si bersedia menerima kesepakatan itu. Melihat tatapan bingung Nona Zeng, Master Si melambaikan kipas kertas dengan percaya diri, berharap dia setuju. Meskipun esensi 1000 kayu pinus memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, bagi mereka yang tidak tahu bagaimana menggunakannya, itu sama tidak berguna dengan dahan pohon mati. Baiklah, aku akan membawamu ke kolam Nagain dalam seminggu. Kata Chen Fan sambil mengangguk. Master Si tersenyum, dan tanpa mengajukan pertanyaan mengapa dia harus menunggu selama seminggu, dia berbalik dan pergi. Nona Zeng menatap Chen Fan dan Master Wu dengan tatapan tajam, dan kemudian pergi bersama Master Si. Setelah mereka berdua pergi, Wu Shanhe bertanya kepada Chen Fan dengan bingung, Master Chen, mengapa kita membantu mereka? Bahwa Master Si adalah seorang kultivator yang kuat, ya, setidaknya lebih kuat dari saya. Anda tidak takut bahwa mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat? Jangan khawatir. Saya punya rencana. Lagi pula di sana ada ular yin yang menjaga danau. Kata Chen Fan ringan. Melihat seberapa percaya dirinya Chen Fan, Master Wu memutuskan untuk menyimpan keraguan itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula kita juga telah mendapatkan ramuan spirit tingkat rendah ini. Ini seperti mendapatkan 2 burung dengan sekali lempar. Kata Chen Fan tersenyum senang. Ia lalu memandang kepada Asiu dan berkata, sewalah sebuah villa. Aku harus memproses dan berkultivasi selama seminggu ke depan. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.